Jemaat Tuhan, Shalom, puji Tuhan, hari yang baru, berkat yang baru yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kembali menyapa jemaat Tuhan dan doa kami selalu jemaat Tuhan dalam pemeliharaan dan karunia Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya diingatkan dengan sebuah peristiwa yang beberapa waktu lalu menjadi peristiwa besar, yaitu berita tentang seorang pembalap yang bernama Michael Schumacher. Dia dinobatkan sebagai manusia tercepat di dunia karena dia adalah seorang pembalap Formula 1 dan mobil Formula 1 itu bisa melaju secepat 350 km per jam. Bayangkan secepat itulah Michael Schumacher melaju di dalam kendaraannya. Lalu kemudian dalam pemberitaan itu dikatakan bahwa Michael Schumacher memutuskan untuk pensiun, berhenti dari balapannya. Lalu kemudian bersama-sama dengan keluarganya berlibur. Tapi suatu ketika liburan itu mereka jalani, Michael Schumacher meluncur dengan papan seluncur di atas salju, lalu kemudian terpleset dan kepalanya terantuk batu, lalu kemudian Michael Schumacher mengalami gegar otak. Dan sejak peristiwa itu sampai hari ini, sudah 6 tahun lebih, dikabarkan Michael Schumacher belum pulih dan bahkan belum sadarkan diri. Manusia tercepat yang bisa melaju 350 km per jam, tetapi hanya dengan kecepatan yang kurang dari 30 atau 20 km per jam saja, akhirnya bisa cedera luar biasa parah. Hal ini menyadarkan kita bahwa sebenarnya manusia itu di balik teknologi, di balik kecanggihan, di balik pencapaian, di balik prestasi, manusia itu rapuh dan sangat rentan. Pandemi ini, situasi yang kita hadapi sekarang ini juga menyadarkan kita bahwa sebenarnya kita itu sangat terbatas, kita itu rentan. Tapi yang menarik adalah firman Tuhan di dalam Roma pasal 15 ayat 13 mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya kamu oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah, yang tidak terbatas itu akan diberikan kepada kita orang percaya sebagai manusia yang terbatas, sebagai manusia yang rapuh dan rentan ini. Firman Tuhan pagi hari ini akan mengajarkan kita tentang adanya kekuatan yang tidak terbatas bagi manusia yang terbatas. Lagi firman Tuhan mengatakan bahwa oleh kekuatan Roh Kudus yang berlimpah-limpah itu, kita mendapatkan pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera. Jemaat Tuhan, saya sendiri merenungkan banyak tentang keadaan ini dan juga menghubungkannya dengan kalender-kalender gerejawi kita. Kita merayakan Paskah di tengah pandemi, merayakan Pentakosta di tengah pandemi, kenaikan Kristus di tengah pandemi, tapi kita justru diingatkan untuk merefleksi dan merenungkan lebih dalam tentang peristiwa-peristiwa besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan orang percaya. Salah satunya adalah kita diingatkan bahwa Roh Kudus sudah diberikan kepada orang percaya, dan Roh Kudus itu memberikan kekuatan berlimpah di dalam kehidupan kita. Persoalan kita, pergumulan kita, bagi kita sebagai manusia mungkin berat, sulit, tidak sanggup kita menghadapinya, tapi yakinlah kita punya Roh Kudus. Gambarannya seperti setiap kali kami memesan air minum, lalu kemudian ada galon yang datang, lalu kemudian setiap kali air galon itu datang, anak saya Sofia selalu ingin mendorong galon itu lalu kemudian sampai ke dapur. Yang menarik, Sofia beberapa kali berhasil mendorong galon dari halaman depan sampai ke dapur. Tentu bukan dengan kekuatannya, tetapi saya yang menolong dia mendorong galon itu sampai ke dapur. Bukan kekuatan Sofia, tetapi kekuatan saya yang menolong dia untuk mampu mendorong galon sampai ke dapur. Saya yakin dan percaya pergumulan kita, kesulitan kita, tantangan kita, ketika kita menghadirkan Roh Kudus, meminta pertolongan Roh Kudus, kita mampu melewatinya karena kita menghadapi itu bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan yang berlimpah dari
Roh Kudus. Kiranya anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kekuatan di Roh Kudus terus bersama-sama dengan jemaat Tuhan sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini kami bisa menikmati firman Tuhan lagi. Mohon rahmat dan kemurahan-Mu untuk kegiatan kami sepanjang hari ini. Anugerah, kasih, pemeliharaan, dan kekuatan daripada-Mu kiranya bersama dengan kami. Berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.